Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas soal moderasi beragama P3K Kemenak tahun 2023 part yang ke-18. Terdiri dari 3 soal. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, semua agama berpusat pada kebenaran ajaran yang diyakini oleh pemeluknya masing-masing. Perbedaan kerap bersinggungan satu sama lain. Bagaimana pendapat Anda? Perlu menghargai keberadaan semua agama di Indonesia. Kita harus menjamin pemeluknya bebas menjalankan peribadatannya masing-masing. Biarkan mereka dengan keyakinan agamanya, baik buruknya seseorang tergantung caranya memperlakukan orang lain. Menjadikan nilai kebaikan dari semua agama untuk kemuliaan, untuk memuliakan satu sama lain dengan semua umat manusia. Sebagai pemeluk agama yang baik, penting untuk mengelola kehidupan bersama dengan keyakinan yang berbeda. Jawaban yang paling tepat adalah ini ya, yang pertama ya, perlu menghargai keberadaan semua agama di Indonesia. Kita harus menjamin pemeluknya bebas menjalankan peribadatannya masing-masing ya. Kita cek jawabannya benar dan kita bahas. Nah, pembahasannya untuk kata kunci soalnya itu ada agama, keragaman, dan interaksi. Adapun untuk agama itu berfokus pada sistem kepercayaan dan kebenaran ajaran. Keragaman itu menekankan pada perbedaan antar agama. Adapun untuk interaksinya yaitu bersinggungan ya. Nah, adapun untuk optionnya, setiap pilihannya, kata kunci dan penjelasan. Untuk pilihan yang A, yaitu penghormatan dan kebebasan beragama. Kata kuncinya menghargai keberadaan dan bebas menjalankan peribadatan. Penjelasannya, pilihan ini menekankan pentingnya menghargai keberagaman agama dan menjamin kebebasan setiap orang untuk menjalankan peribadatan sesuai keyakinannya. Ini sejalan dengan prinsip dasar demokrasi dan hak asasi manusia serta sangat relevan di Indonesia yang memiliki keragaman agama. Untuk opsi yang B, sikap toleransi personal. Kata kuncinya, biarkan keyakinan agama, perlakuan terhadap orang lain. Penjelasannya, pilihan ini berfokus pada toleransi individual dan etika interpersonal, namun kurang menyoroti aspek sosial dan hukum yang lebih luas dalam beragama. Adapun untuk opsi yang C, penjelasan ini mengusulkan mencari nilai-nilai umum yang bisa ditemukan di semua agama untuk mempromosikan persatuan, namun mungkin kurang praktis dalam konteks keragaman keyakinan yang nyata ya. Adapun untuk yang D, pemanajemen kehidupan bersama. Pilihan ini membahas tentang bagaimana pemeluk agama dapat mengatur hidup bersama dalam keragaman, tetapi kurang menekankan pada aspek kebebasan beragama dan penghormatan terhadap agama lain. Jadi secara keseluruhan, pilihan A yang paling efektif mengatasi tantangan agama dengan menekankan pada penghormatan dan kebebasan beragama yang merupakan prinsip dalam masyarakat beragama seperti Indonesia. Paham Bapak Ibu ya? Lanjut kita ke soal yang kedua. Anda bekerja dengan rekan kerja yang berbeda agama, maka saya menyetujui sebagai rekan kerja yang profesional, saling bermanfaat, berkontribusi pada pekerjaan. Saya menyambutnya dengan senang hati dan siap sedia memberikan bantuan jika diminta. Saya menerima sebagai keadaan yang harus terjadi, bekerja sesuai peran masing-masing. Saya selalu membantu teman yang butuh bantuan tanpa melihat agamanya. Jawaban yang paling tepat yaitu yang terakhir ya. Saya selalu membantu teman yang butuh bantuan tanpa melihat agamanya. Kita bahas Bapak Ibu ya. Nah, untuk soal yang kedua ini kata kuncinya
yaitu bekerja dan rekan kerja berbeda agama. Untuk bekerja itu konteksnya kerja profesional, untuk rekan kerja berbeda agama itu fokus pada keragaman agama di tempat kerja. Adapun untuk pilihan yang A, yaitu menekankan pada pekerjaan profesional dan saling menguntungkan dalam pekerjaan, namun kurang secara langsung menyoroti aspek agama ya. Adapun untuk yang B, menunjukkan sikap positif dan bersedia untuk membantu namun tidak secara spesifik menyoroti bagaimana agama berperan dalam interaksi kerja. Untuk opsi yang C, pilihan ini berfokus pada penerimaan dan bekerja sesuai peran, tetapi kurang menekankan pada aspek keterlibatan dan bantuan proaktif. Untuk opsi yang D, pilihan ini menekankan pada sikap inklusif dan tidak diskriminatif dalam memberikan bantuan, menunjukkan pemahaman bahwa di tempat kerja, kerjasama dan bantuan harus melampaui perbedaan agama. Nah, jadi dalam konteks kerja profesional penting untuk menjaga sikap inklusif dan tidak membiarkan perbedaan agama mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dan membantu rekan kerja. Jadi pilihan yang D secara efektif menangkap esensi dari sikap ini, menjadikan pilihan yang sangat tepat. Paham Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, Pak Ahmad adalah guru agama kami. Ia mengajarkan bahwa semua konflik tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan. Jawabannya, saya meyakini ajaran Pak Ahmad. Saya setuju dengan ajaran Pak Ahmad. Saya tidak menyelesaikan konflik yang saya alami dengan kekerasan. Saya mempertahankan ajaran Pak Ahmad meskipun ada yang menentangnya. Jawaban yang paling tepat yaitu saya tidak menyelesaikan konflik yang saya alami dengan kekerasan. Mari kita bahas. Kata kuncinya ada dua ya Bapak Ibu ya. Guru agama yaitu Pak Ahmad dan ajaran. Untuk guru agama itu mengajarkan nilai-nilai agama, untuk ajaran yaitu konflik tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan. Adapun untuk opsi yang A, pilihan ini menunjukkan kesepakatan pada tingkat keyakinan atau kepercayaan, tetapi tidak secara langsung menunjukkan tindakan atau aplikasi praktis dari ajaran tersebut. Setuju dengan ajaran seperti pilihan yang A, ini juga menunjukkan persetujuan dengan prinsip yang diajarkan namun tanpa menunjukkan bagaimana prinsip tersebut diaplikasikan dalam kehidupan. Yang C, aplikasi praktis ajar. Pilihan ini secara langsung mencerminkan aplikasi ajaran Pak Ahmad dengan kehidupan sehari-hari ya, menunjukkan pemahaman dan implementasi konkret dari prinsip tersebut. Adapun untuk yang D, ini menunjukkan sikap pembelaan terhadap ajaran, bahkan di hadapan yang menentang, namun kurang menunjukkan bagaimana prinsip tersebut diwujudkan dalam tindakan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yaitu C ya. Yang paling menonjol karena tidak hanya setuju dengan ajaran tersebut secara teoritis, tetapi juga menunjukkan bagaimana sikap tersebut diterapkan dalam tindakan nyata. Ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang ajaran dan komitmen untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Bapak Ibu pembahasan 3 soal part yang ke-18 untuk tes moderasi beragama P3K Kemenak tahun 2023. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.